Bab 4061, mari bertaruh. Menghadapi tatapan mengejek Julian, Taiyu merasakan gelombang amarah, tetapi tidak menemukan jalan untuk melampiaskannya. Lalu dia menatap Nadira dengan tajam dan berteriak marah, untuk apa kalian semua berdiri di situ? Kalian mau dipermalukan sampai tak bisa dikenali lagi. Ayo pergi. Melihat bahwa dia hendak berbalik dan terbang pergi lagi, Nadira menjadi cemas. Tuan, apa yang dikatakan kakakku tidak salah, dan dia juga tidak menghina dunia bawah kita. Taiyu, yang baru saja melangkah beberapa langkah, kembali membeku, lalu tiba-tiba berbalik, tatapannya yang penuh amarah dipenuhi keinginan untuk mencabik-cabik Julian. Namun, Julian tetap tenang dan terkendali, dengan senyum di wajahnya. Seolah-olah dia telah sepenuhnya memenangkan hati Taiyu. Hal ini bukan karena kepercayaan dirinya yang buta, melainkan jawaban yang ia peroleh dari petunjuk-petunjuk halus. Mengingat betapa angkuh dan angkuhnya dia, bahkan ketika sekte-sekte Taois bertarung sampai mati dan sekte-sekte suci terlibat dalam pertempuran sengit, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba muncul ketika nyawanya sendiri dalam bahaya, seolah-olah untuk menyelamatkan muridnya Nadira, tetapi sebenarnya dia sangat menentang Taiksu Taiseng. Jika ini tidak membuktikan apapun, maka tindakannya mendatangi Void Saint Origin telah mengungkapkan niatnya. Tugasnya di 9 dunia bawah adalah mengumpulkan orang mati, tetapi dia tidak memiliki dunia atau ruang tetap. Dia hanya bisa mengandalkan seekor burung sebagai cadangan. Berapa banyak orang mati yang bisa dia kumpulkan? Taiksu dapat menciptakan dunia dan ruang, tetapi ia tidak akan pernah bekerja sama dengannya. Taiseng memimpin 5 sekte sesat utama, terus-menerus berkelana di sekitar sekte Taois, tanpa tempat tinggal tetap, bermimpi untuk membangun sebuah dunia sebagai basis. Bahkan bekerja sama dengan Taiyu pun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin mengubah situasi di dunia bawah, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, sebagai makhluk yang baru bangkit dan mampu menciptakan dunia dan ruang. Terlepas dari sikapnya yang dingin dan arogan, sebenarnya dia hanya tidak mampu menjaga harga dirinya di depan juniornya, itulah sebabnya dia bertindak sangat aneh dan canggung, bahkan menunjukkan beberapa tingkah laku kekanak-kanakan. Kakak, pada saat itu, Nadira buru-buru menatap Julian, jika kau punya solusi, katakan saja. Jangan membuat tuanku marah. Julian melirik Nadira dan mencibir, apa hubungannya kemarahannya denganku? Dia bukan istriku, jadi aku tidak punya alasan untuk membujuknya. Nadira. Kau, Taiyu langsung marah, kau sudah keterlaluan. Saat meminta bantuan, kau harus memiliki sikap yang benar. Julian meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Taiyu sambil tersenyum, aku sangat berterima kasih karena kau datang menyelamatkanku dengan segala cara, dan aku bahkan lebih berterima kasih karena kau membimbingku ke dalam Void Saint Yuan ini. Cukup ucapkan saja, dan aku tidak hanya akan membantumu menciptakan dunia dan ruang baru di alam bawah, tetapi aku, Julian, bahkan akan mempertaruhkan nyawaku untuk dermawanku. Mendengar itu, Taiyu langsung terkejut. Namun, Julian menunjuk ke arah Taiyu, kau seharusnya tidak memanfaatkan bantuan yang kau terima, dan kau seharusnya tidak bertindak seperti seorang leluhur tanpa menjelaskan apapun, karena aku setara denganmu, bukan lebih rendah darimu. Kata-kata Julian benar-benar mencairkan suasana, menyebabkan Laken, pemimpin sekte Roh Kudus, dan Nadira semuanya menatap Taiyu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Taiyu perlahan menutup mata indahnya. Ya, mungkin saya telah melakukan kesalahan, tetapi saya sungguh. Cukup. Julian melambaikan tangannya untuk menyelat Taiyu, salam, senior Taiyu, silakan kembali ke dunia baru bersama saya dulu, lihat-lihat, lalu kita bisa membahas kemana Netherworld Anda harus berkembang. Apakah itu baik-baik saja? Menghadapi sikap tulus Julian, Taiyu berpikir lagi. Tuan, pergilah. Kakakku selalu menepati janjinya. Dia tidak akan pernah menipu Anda, apalagi bersekongkol melawan Anda. Nadira bergegas menghampiri Taiyu dengan cemas. Lagi pula, aku dan kakakku terikat oleh hidup dan mati. Dia tidak akan pernah bersekongkol melawan alam Yu kita. Mendengar itu, Taiyu tetap tidak terpengaruh. Pada saat itu, pemimpin sekte Roh Kudus tiba-tiba tertawa kecil. Senyumnya seketika membuat Nadira menoleh tiba-tiba, sementara Taiyu juga membuka matanya yang indah lebar-lebar. Apakah konspirasi dan tipu daya benar-benar seburuk itu? Pemimpin sekte Roh Kudus itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, di hadapan kekuasaan absolut, konspirasi atau tipu daya apapun hanyalah lelucon. Ya, Laken juga menghela napas pelan, intrik dan kebijaksanaan adalah dua hal yang berbeda. Lebih tepatnya, intrik digunakan untuk merencanakan kejahatan terhadap orang lain, sedangkan kebijaksanaan digunakan untuk membantu mereka yang memiliki jalan yang sama. Sambil berbicara, ia menatap Taiyu dan berkata, Senior Taiyu, Anda seharusnya memahami hubungan antara Nadira, Shen Zhenqiong, dan Tai Huan Saint Lord serta Julian. Kau bahkan berhasil merekrut orang-orang kepercayaan terdekatnya. Jika Julian benar-benar ingin bersekongkol melawanmu, mengapa dia repot-repot melakukan ini? Setelah didesak oleh Laken, Taiyu menatap Julian dengan terkejut. Melihat bahwa dia masih tersenyum, dia tak kuasa menahan tawa kecil. Oke, ayo kita lihat. Kau bebas datang dan pergi sesukamu.
Julian mengangguk sambil tersenyum, lalu memberi isyarat agar dia masuk. Taiyu tidak terburu-buru pergi, melainkan menatap Julian dari atas ke bawah dengan tatapan aneh. Ada pertanyaan lagi, tanya Julian dengan curiga. Kau tampak berbeda dari sebelumnya. Taiyu mengerutkan kening dalam-dalam. Kau bukan lagi sang suci pengembalian kebenaran. Julian mengamati dirinya sendiri, lalu mengangkat bahu, senior, apakah Anda meragukan kemampuan saya untuk menciptakan dunia turunan? Tidak. Taiyu menatap Julian dengan saksama dan menggelengkan kepalanya, aku merasa kau tampak lebih kuat dari sebelumnya. Sebenarnya apa yang diberikan Void Saint Yuan padamu? Mendengar itu, Julian terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Jika aku bertanya kepada senior Taiyu tentang rahasia dunia bawahmu, apakah kau bersedia memberitahuku? Taiyu terdiam sejenak. Mari kita bertaruh, kata Julian, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Jika senior Taiyu melihat dunia baruku dan tidak ingin dunia tetap Netherworld meluas ke sebelah dunia baruku, aku akan menganggapnya sebagai kerugian, dan kemudian aku akan memberitahumu rahasia Void Saint Yuan. Sebaliknya, senior Taiyu harus membiarkan saya melihat penampilan asli Anda. Bagaimana menurut Anda? Mendengar itu, Taiyu mengangkat alisnya, bukankah ini sangat merugikanmu? Lumayan. Julian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kudengar senior Taiyu adalah dewi nomor 1 di Void, dan bahkan kedua lelaki tua itu, Paiseng dan Taixu, sangat ingin bersamanya. Diamlah. Taiyu tiba-tiba marah, Julian, aku tidak suka membuat lelucon seperti ini. Baiklah, baiklah. Julian terkekeh dan melambaikan tangannya. Apakah taruhan ini sudah selesai? Taiyu berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah kalau begitu, sudah diputuskan. Tapi agar adil, jika kau menang, aku akan mengembalikan semua mayat hidup dari daftar yang baru saja kau berikan kepadaku. Setelah mengatakan itu, Taiyu berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar. Saat itu, Nadira menoleh ke arah Julian, kakak, trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Untuk menggabungkan dunia bawahmu, kata Julian sambil tersenyum. Ini adalah peristiwa besar yang menyangkut seluruh dunia baru kita, dan akan secara langsung memengaruhi pertempuran menentukan kita di masa depan dengan Taixu Taiseng. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan cahaya ungu keemasan menyapu roh-roh di sini, bersama dengan Laken, pemimpin Sekte Roh Kudus dan Nadira, lalu mengejar Taiyu. Bab 4062, Pertempuran Besar. Dunia baru yang diciptakan oleh Julian sangat berbeda dari dunia asli yang diperolehnya, dan juga berjarak 30 kutub konstan dari gugusan cahaya kecebong tempat Void Saint Yuan berada. Ini adalah koordinat tersembunyi. Di dalam dunia baru Julian, sangat sedikit orang yang mengetahui lokasi dan koordinat sebenarnya. Ini juga merupakan dunia yang benar-benar baru. Di bawah kekuasaan Dewa Agung Yuan Yin, dunia ini tidak hanya berbeda dari dunia alam baka yang kacau, tetapi juga sepenuhnya mempopulerkan teori-teori Taoisme baru Julian. Di sini, tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah, bangsawan dan rakyat jelata, atau berdasarkan latar belakang keluarga. Tidak ada batasan atau aturan, hanya hukum rimba dan keberanian untuk terus maju. Jika kamu kuat, kamu harus melangkah lebih jauh. Sumber daya kultivasi yang melimpah akan memungkinkanmu mencapai puncak, dan pertemuan misterius serta tak terduga akan membuatmu semakin kuat. Jika Anda lemah, Anda akan dilindungi oleh Dao Surgawi di berbagai tingkatan, memberi Anda cukup waktu untuk membalikkan keadaan, atau Anda dapat mundur selangkah, tetap berada di dunia fana, menunggu 100 tahun reinkarnasi, dan kemudian mulai mencari Dao lagi. Para dewa di semua tingkatan di dunia ini tidak menindas atau mengatur makhluk hidup, melainkan melindungi pertumbuhan mereka dan melayani mereka. Mereka hanya mengikuti satu prinsip, menentukan sebab dan akibat melalui kata-kata dan perbuatan, dan menentukan segala sesuatu melalui sebab dan akibat. Seluruh dunia baru terbagi menjadi 9 wilayah utama, dunia sekuler tingkat pertama, dunia seni bela diri kuno tingkat kedua, dunia pemurnian Qi tingkat ketiga, dunia seni bela diri tingkat keempat, dunia fusi Qi dan seni bela diri tingkat kelima, dunia takdir abadi dan Taoisme tingkat keenam, dunia rahasia abu transformasi ilahi tingkat ketujuh, dunia puncak ekstrim Taoisme tingkat kedelapan, dan dunia puncak kenaikan ilahi tingkat kesembilan. Tentu saja, ada juga tingkatan tertinggi, yaitu Kekaisaran Sarafiser, yang dipimpin langsung oleh Dewa Agung Yuan Yin, dan disebut Sarafiser Seng Yuan. Setiap alam memiliki Dao Surgawi yang menjaganya dengan tingkat kultivasi yang sama. Setiap Dao Surgawi dilengkapi dengan penjaga naga Sarafiher yang sesuai dan kuat. Tujuannya adalah untuk mencegah para ahli tingkat dunia yang lebih tinggi pergi ke dunia tingkat yang lebih rendah untuk menindas yang lemah, dan untuk memberi para pendatang baru di Dao tersebut kesempatan dan waktu nyata untuk berkembang. Tata letak ini memiliki hierarki, tetapi tidak tetap, karena ketika Julian mendesainnya, dia juga menciptakan jutaan ruang dunia lain di sekitar dunia baru, khusus untuk mereka yang memiliki bakat luar biasa untuk berkembang melampaui level biasa mereka. Dengan struktur ganda ini, semua makhluk di dunia baru memiliki tatanan yang sesuai, dan mereka tidak perlu lagi mempertimbangkan urutan kelahiran atau monopoli sumber daya, sehingga memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih cepat dan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang.
Saat ini, di tepi alam puncak penyelidikan Dao tingkat 8 di dunia baru, formasi militer padat yang tak terhitung jumlahnya membentuk bola cahaya raksasa, dipenuhi dengan cahaya merah keunguan yang menyeramkan. Di dalam, spanduk-spanduk berkibar, orang-orang berkerumun, dan berbagai senjata berkilauan dengan cahaya dingin. Ini adalah pasukan sesat yang tiba-tiba menerobos ke tepi dunia baru, penuh dengan niat membunuh dan kebrutalan, dan telah menduduki ribuan ruang asing di sekitar alam puncak Taois. Menghadapi kekuatan mereka yang luar biasa, Linda, seorang Taois tingkat 8 dari Dao Surgawi, secara pribadi memimpin miliaran pengawal naga kekaisaran dalam pertempuran sengit yang berlangsung selama 3 zaman, namun dia tetap tidak dapat sepenuhnya mengusir mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melapor ke kuil suci Saraviser, di mana Arjuna, Marsekal Agung Bayangan Darah Kekaisaran Saraviser, dan Muyong, Marsekal Agung Militer Perang, akan secara pribadi memimpin 100 juta pasukan suci elit kekaisaran untuk memberikan bala bantuan. Setelah beberapa pertempuran, Arjuna dan Muyong bertarung sengit, membunuh lebih dari 10.000 ahli transenden dari sekte sesat dan merebut kembali sebagian besar wilayah asing di dunia baru, tetapi mereka tetap tidak dapat mengalahkan lawan-lawan mereka. Berdiri tegak di depan formasi pasukan, Arjuna, menunggangi naga emas berkepala 9, menatap lurus ke depan, dikelilingi oleh niat membunuh. Saudara Jiutian, ini sepertinya bukan solusi. Muyong, yang menunggangi kilin berkepala 5, berkata dengan suara berat, pasukan sesat ini tampaknya berbeda dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Ini sangat berbeda. Linda juga menatap Arjuna, aku menemukan bahwa ada ahli sihir necromancer dalam formasi pasukan mereka. Ini berarti bahwa meskipun kita membunuh mereka, mereka masih dapat mengambil kembali roh dan jiwa primordial mereka melalui para necromancer dan dibangkitkan kembali. Pantas saja, Muyong terengah-engah. Orang-orang ini semakin besar dan tampaknya semakin kuat seiring bertambahnya ukuran mereka. Setelah mendengarkan keduanya, Arjuna, yang selama ini diam, perlahan angkat bicara, beberapa ahli sihir necromancer bukanlah hal yang mengejutkan. Kuncinya adalah ada sosok yang jauh lebih kuat dan misterius di belakang mereka, yang merupakan alasan utama mengapa mereka menderita kekalahan berulang kali tetapi tidak mundur, dan bahkan bertahan hidup. Mendengar itu, Muyong dan Linda saling bertukar pandang, ragu untuk berbicara. Setelah berpikir sejenak, Arjuna tiba-tiba angkat bicara, saudara Muyong, senior Linda, kalian harus memimpin pasukan utama tentara suci, bersama dengan pasukan pengawal naga tingkat ke-8, untuk melancarkan serangan frontal dan menahan mereka. Aku akan memimpin legiun yang terdiri dari 3.000 orang suci terhormat untuk mengepung mereka dan menyerang sarang mereka. Aku ingin melihat seberapa gigihnya pasukan sesat ini. Mendengar itu, Linda dan Muyong langsung terkejut. Detik berikutnya, Linda langsung membantah, dilihat dari pertempuran kita sebelumnya, di antara para pemimpin pasukan sesat yang telah muncul, setidaknya ada selusin tokoh kuat yang sebanding dengan Kaisar Agung kita, yang kultivasi dan ranahnya telah melampaui kita. Jika Anda memimpin pasukan besar jauh ke wilayah musuh saat ini, Anda mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Ya, Muyong buru-buru menatap Arjuna, saudara Jiutian, aku akui kau sangat kuat. Kau bisa dengan mudah menghadapi 3 atau 5 Kaisar Agung, tetapi jika lawan benar-benar memiliki ahli transenden di atas level Kaisar Agung, maka dunia baru ini milik kita, kata Arjuna, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Ini adalah ruang hidup terakhir bagi keberadaan kita, dan kita tidak akan membiarkan ancaman apapun ada. Sebelumnya, saya setuju bahwa Anda dapat dengan mudah mengalahkan pasukan sesat dan mengusir mereka, tetapi sekarang saya telah berubah pikiran. Mendengar itu, Muyong dan Linda kembali terkejut. Arjuna menoleh dan menatap langsung ke arah Linda dan Muyong, apakah kalian sudah memikirkannya? Jika kita membiarkan kelompok pasukan sesat ini melarikan diri, akankah ada lebih banyak pasukan sesat yang datang menyerang di masa depan? Pada saat itu, tekanan yang akan kita hadapi akan jauh lebih besar. Jangan mengandalkan ayah dan ibuku. Mereka sedang memimpin semua tokoh kuat kerajaan kita melewati bencana besar di surga, dan kita tidak tahu kapan mereka akan dapat kembali untuk membantu. Jika, pada saat krusial ketika mereka menerobos bencana kosmik dan melawan para tanpa batas, mereka tiba-tiba merasa bahwa dunia baru di belakang mereka terancam, hasilnya pasti akan mengerikan. Setelah mendengarkan analisis Arjuna, Linda dan Muyong kembali bertukar pandang dan akhirnya hanya bisa menyetujui. Lagi pula, bahkan mereka pun tidak tahu seberapa kuat Arjuna sebenarnya. Jika Arjuna benar-benar dapat memusnahkan pasukan sesat ini melalui serangan mendadak, itu pasti akan menjadi hasil terbaik bagi seluruh dunia baru. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, mari kita mulai persiapannya. Setelah Arjuna selesai berbicara, dia memacu naga berkepala 9 di bawahnya dan langsung menyerbu ke kanan. Setelah menghela napas, Muyong dan Linda segera mulai memberi perintah kepada seluruh pasukan, bersiap untuk serangan yang paling dahsyat. Dalam sekejap, saat genderang perang dan trompet dunia baru berbunyi serentak, pertempuran besar yang menyangkut hidup dan mati dunia baru akan segera meletus. Bab 4063, Klan Pahlawan Suci. Di sisi lain, di dalam markas sementara benteng kaum sesat.
Seorang pria tua berambut putih, mengenakan jubah hitam, duduk bersila di atas bunga lotus suci, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyeramkan dan seperti hantu, layaknya dewa kematian yang menguasai neraka. Di bawah pancaran cahayanya yang menyebar, puluhan ribu jiwa di sekitarnya diselimuti, dan roh-roh yang telah lama gugur dalam pertempuran secara bertahap terwujud dan akhirnya tumbuh menjadi wujud fisik. Kekuatan supranatural yang menakutkan seperti itu bahkan akan membuat Julian takjub. Dengan kilatan cahaya yang menyeramkan, semua mayat hidup yang bangkit di sekitar mereka membuka mata, segera berlutut, dan berteriak serempak. Terima kasih, pemimpin, atas anugerah kebangkitan. Mendengar teriakan serempak, lelaki tua berambut putih itu perlahan mengelus janggut putihnya dan hanya bersenandung sebagai balasan. Para prajurit sesat yang bangkit kembali kemudian terbang dan bergegas kembali ke medan perang. Gelombang berikutnya, tiba-tiba pria tua berambut putih itu berseru. Namun, begitu selesai berbicara, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh dari bunga teratai suci. Di sampingnya, seorang dewi pagan yang sangat cantik dengan tergesa-gesa melangkah maju untuk menopang lelaki tua berambut putih itu, lalu segera berteriak kepada gerombolan mayat hidup, "Pergi dulu, jalan dulu." Para prajurit sesat yang telah memanggil mayat hidup itu tertegun sejenak, lalu menarik kembali mayat hidup mereka dan pergi. Barulah kemudian Dewi Sesat itu melambaikan tangannya, menciptakan susunan pedang yang terdiri dari pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti dirinya dan lelaki tua berambut putih itu. Pemimpin, Anda tidak bisa terus seperti ini. Anda menghabiskan terlalu banyak sumber cahaya, dan itu akan menjadi bumerang. Dewi Sesat itu menatap tajam lelaki tua berambut putih itu, kami telah diusir dari gereja suci. Jika Anda jatuh, apa yang akan terjadi pada kami para murid? Setelah mendengarkan kata-kata Dewi Pagan itu, lelaki tua berambut putih itu menarik napas dalam-dalam, perlahan menggerakkan tangannya ke dalam untuk menyesuaikan posisinya, dan akhirnya menghela napas lega. Dewi Sesat, pemimpin. Xuan Xiang, apakah kau mengetahui situasi di luar? Tanya lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba. Dewi Sesat yang dikenal sebagai Xuan Xiang itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka memperebutkan ruang, memperebutkan hak untuk menciptakannya. Lelaki tua berambut putih itu berkata, kata demi kata, baik itu Tai Seng, Tai Su, atau Julian yang kemudian menjadi terkenal, mereka semua berjuang untuk mengendalikan seluruh ruang hampa. Sekarang, perjuangan mereka mungkin telah mencapai puncaknya. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun pijakan bagi klan pahlawan suci, kita akan menjadi seperti ikan di atas batu gergaji, siapapun yang mendominasi Void di masa depan. Mendengar itu, Xuan Xiang menarik napas dalam-dalam, kita tidak meninggalkan gereja suci saat itu untuk... Pria tua berambut putih itu kembali melambaikan tangannya untuk menyela Xuan Xiang, masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah masa kini. Dengan bangkitnya Taixu, persekutuan yang kita buat dengan Dao Fu kala itu tidak lagi berlaku. Kita bisa pergi mencari Tuan Muda, kata Xuan Xiang buru-buru, menatap lelaki tua berambut putih itu. Tuan Muda adalah menantu Taixu dan suami dari guru suci Tai Huan. Dia juga telah membangun kekuasaannya sendiri di Sekte Taois dan menikmati prestise Taixu. Jangan sebut-sebut namanya padaku. Lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menepis Xuan Xiang dengan pukulan telapak tangan, dan sangat marah. Setelah keluar dari formasi pedang, Xuan Xiang membuka mulutnya, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Anak durhaka itu, seru tetua berambut putih itu dengan marah. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin klan pahlawan suciku bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Dulu, klan pahlawan suci kami adalah kekuatan terkemuka di Sekte Suci. Karena tindakannya yang disengaja dan kolusinya dengan Sekte Taois, kami menjadi sasaran kritik semua orang. Setelah mendengarkan, Xuan Xiang tiba-tiba terdiam. Tampaknya kebencian pemimpin klan terhadap Tuan Muda sama sekali tidak berkurang seiring berjalannya waktu, sebaliknya, kebencian itu malah semakin dalam. Namun, ia mengetahui dari para tahanan Taois yang ditangkap bahwa Tuan Muda saat ini telah mengganti namanya menjadi Ardam, dan tidak hanya mewarisi semua yang ada di Sekte Taixu, tetapi juga telah membangun kekuasaannya sendiri, Tian Wang. Yang lebih penting lagi, Tuan Muda dan Julian, penguasa dunia baru ini, adalah sahabat karib, seperti saudara, dan berbagi suka dan duka. Jika klan pahlawan suci dapat menemukan Tuan Muda dan kemudian menjalin hubungan dengan Julian, maka sejarah panjang klan pahlawan suci yang terpencar dan mengembara akan sepenuhnya ditulis ulang. Pada saat itu, tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya kultivasi atau ruang dunia. Selama Anda fokus mempelajari teknik pertempuran mental, Anda dapat menjadi mandiri di dunia baru. Sayangnya, kepala klan terlalu keras kepala dan memiliki prasangka yang terlalu dalam terhadap Tuan Muda, yang menyebabkan dia menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Tepat saat itu, teriakan perang yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari luar formasi pedang. Di bawah serangan dahsyat dari pancaran energi gabungan yang tak terhitung jumlahnya dan ledakan yang menyebar keluar, kekacauan meletus di luar formasi pedang, dengan ayam dan anjing berterbangan kemana-mana. Mendengar itu, Xuan Xiang tersadar dari lamunannya, wajah cantiknya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Pak, apakah kita sedang diserang?
Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening, dan dengan suara mendesing, berdiri dari bunga teratai suci. Bukankah dikatakan bahwa semua makhluk perkasa di dunia baru pergi untuk menyelesaikan bencana surgawi? Mengapa masih ada makhluk perkasa? Pasti Arjuna, Marsekal Agung Bayangan Darah Kekaisaran Sarafiser, kata Xuanxiang dengan cemas, dia adalah putra Julian dan ahli yang paling kejam dan menakutkan di Kekaisaran Sarafiser. Arjuna, ekspresi lelaki tua berambut putih itu penuh arti, apakah dia punya keberanian seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, formasi pedang yang menyelimuti mereka langsung runtuh di sisi kanan dengan suara dentuman keras. Detik berikutnya, cahaya merah darah menyambar dan seketika berubah menjadi seorang pria tampan dengan rambut merah lebat, memegang pedang panjang yang berkilauan. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening begitu melihat pria tampan itu. Siapa kamu? Kekaisaran Sarafiher, Arjuna. Pria tampan berambut merah itu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada membunuh. Mendengar itu, ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah drastis, dan Xuanxiang segera berdiri di depannya untuk menghalangi jalannya. Bab 4064, Kekuatan Sejati Sang Sesat. Tiba-tiba, lelaki tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Arjuna, dewa pembunuh nomor satu Kekaisaran Sarafiser, benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai putra Julian. Seperti ayah, seperti anak. Sambil berbicara, lelaki tua berambut putih itu melambaikan tangannya, Xuanxiang, minggir. Karena dia mampu menembus pertahanan luar dan membunuh orang-orang di jalan menuju ke sini, itu berarti kau bukan tandingan baginya. Xuanxiang terdiam sejenak, lalu menatap Arjuna dengan tatapan penuh amarah. Tatapan mata mereka bertemu, dan Arjuna berkata dingin, minggir. Xuanxiang mendengus dingin, dan tiba-tiba telapak tangannya yang berisi cahaya merah keunguan menghantam Arjuna dengan kecepatan kilat. Namun, tepat saat serangan telapak tangan itu hendak mengenai Arjuna, dia menghindar dan tiba-tiba menghilang dengan kilatan cahaya pedang. Pukulan telapak tangan itu meleset dari sasaran dengan suara keras, dan Xuanxiang terkejut. Saat dia menoleh, dia terkejut mendapati Arjuna berdiri tanpa terluka di depan lelaki tua berambut putih itu, memegang pedang panjang yang berkilauan, membelakanginya dengan sikap arogan. Seketika itu juga, luka mengerikan tiba-tiba muncul di leher Xuanxiang, dan darah menyembur keluar. Bahkan lelaki tua berambut putih itu pun terkejut. Perlahan mengangkat tangannya, Xuanxiang menyentuh luka robeknya yang berdarah, matanya yang indah melebar karena tak percaya. Kau, pedangmu sangat cepat. Setelah mengatakan itu, dia ambruk ke genangan darah dengan bunyi gedebuk keras. Melihat itu, lelaki tua berambut putih itu mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Betapa gerakan yang tak terduga, betapa cahaya pedang yang menakutkan. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Arjuna, putra Julian, bukankah dia murid sekte Taois? Bukankah seharusnya dia fokus pada Qi? Mengapa dia sebenarnya lebih kuat daripada murid-murid sekte suci yang terkenal dengan seni bela diri mereka dalam hal gerakan dan kecepatan? Perlu dicatat bahwa Xuanxiang, yang berada di sampingnya, bukanlah ahli terkemuka di klan pahlawan suci, tetapi dia masih termasuk dalam 10 besar dalam hal kekuatan. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia terbunuh dalam satu serangan oleh pihak lawan. Sekarang giliranmu. Arjuna menatap lelaki tua berambut putih itu dengan tatapan membunuh. Pria tua berambut putih itu bertanya dengan marah, kau bahkan membunuh wanita. Di mataku, tidak pernah ada wanita atau pria, hanya musuh dan teman. Arjuna berkata, kata demi kata, ngomong-ngomong, apakah kau tidak tahu cara membangkitkan mayat hidup? Sekarang bangkitkan satu untuk kulihat. Saat dia berbicara, Arjuna mengayunkan pedang panjangnya, dan jiwa Xuanxiang yang tergeletak di genangan darah di belakangnya segera terbang ke depan lelaki tua berambut putih itu. Melihat itu, lelaki tua berambut putih itu mengepalkan tinjunya begitu erat hingga berbunyi retak. Apakah kamu mempermalukan saya? Hanya ingin tahu, kata Arjuna singkat. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, lalu dengan lambaian tangannya, ia merebut jiwa Xuanxiang. Dalam sekejap mata, dia melepaskan serangan balik lainnya, pancaran cahaya ungu kemerahan yang luas dan murni tak terhitung jumlahnya berubah menjadi serangan telapak tangan yang melesat lurus ke arah Arjuna. Arjuna, yang telah bersiap, mengayunkan pedang panjangnya ke depan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuh berubah menjadi formasi pedang raksasa, yang bertabrakan dengan telapak tangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu masuk, dan meledak menjadi raungan yang menggelegar. Serangan telapak tangan ringan dilancarkan satu demi satu, membentuk pertarungan sengit dengan pedang-pedang ringan tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Arjuna, seolah-olah tak satu pun dari mereka dapat unggul untuk saat ini. Nak, tahukah kamu bahwa aku setara dengan ayahmu? Janggut putih panjang pria tua berambut putih itu berkibar liar tertiup angin, dan rambut putihnya langsung berdiri tegak. Arjuna, sambil menggenggam pedang panjangnya erat-erat, juga berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan dirinya di tengah arus udara yang menyebar dengan cepat. Menanggapi keributan lelaki tua berambut putih itu, dia mendengus dingin, tidak pernah ada perbedaan antara yang unggul dan yang lemah di medan perang.
Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi wujud awan melayang Luo Agung, lalu melepaskan langkah kekosongan primordial, muncul di kehampaan di belakang lelaki tua berambut putih itu, dan mengayunkan pedang panjangnya ke bawah dengan ganas. Boom! Dengan raungan yang memekakkan telinga, lelaki tua berambut putih itu melepaskan pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan formasi pedang tepat di depannya. Lalu dia menyatukan kedua tangannya di atas kepalanya, menangkap pedang Arjuna yang jatuh dengan bunyi dentang. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini sangat mengejutkan Arjuna, yang bertekad untuk berhasil. Perlu dicatat bahwa jurus ini, yang ia rancang dengan susah payah menggunakan teknik tubuh awan melayang Luo Agung dan langkah kekosongan primordial, adalah jurus pembunuh andalannya. Bahkan Dewa Agung Yuan Yin pun tidak mampu menahannya, namun lelaki tua berambut putih ini dengan mudah menetralkannya. Kamu cepat dan cerdas, tetapi gerakan dan jurus mematikanmu terlalu kaku dan menunjukkan kurangnya keterampilan. Kamu masih terlalu muda. Gerakan ini tidak cukup untuk menghentikan seorang strongman biasa, tetapi jika Anda berhadapan dengan strongman tingkat atas, Anda akan berakhir terbunuh. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menyeringai aneh. Izinkan saya mengajari Anda apa arti sebenarnya dari koordinasi kecepatan dan kekuatan. Saat dia berbicara, seberkas cahaya berwarna ungu kemerahan yang menakutkan tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangannya, yang memegang pedang panjang Arjuna, dan melesat ke arah Arjuna dengan kekuatan seperti sambaran petir. Melihat bahaya itu, Arjuna segera menghunus pedang panjangnya dan hendak menghindar ketika tiba-tiba, dengan serangkaian suara tajam, dia dihantam oleh puluhan ribu telapak tangan ringan dalam satu tarikan napas. Dia langsung memuntahkan darah, dan semua urat di tubuhnya putus. Nah, itulah yang dimaksud dengan kecepatan dan kekuatan, teriak lelaki tua berambut putih itu dengan suara lantang. Anak muda, pergilah dan bereinkarnasi untuk berlatih lagi. Begitu selesai berbicara, lelaki tua berambut putih itu dengan kuat menjentikkan telapak tangannya, dan pedang panjang di tangan Arjuna patah menjadi beberapa bagian dengan bunyi retakan. Diselubungi oleh cahaya ungu merah yang tak terhitung jumlahnya, pedang-pedang itu menembus tubuh Arjuna dengan serangkaian bunyi gedebuk lembut. Detik berikutnya, lelaki tua berambut putih itu mengangkat telapak tangannya ke atas, dan jejak telapak tangan berwarna ungu kemerahan yang mengerikan menghantam Arjuna ke dalam kehampaan dengan suara dentuman yang menggelegar. Nyeri. Rasa sakit yang menembus hingga ke lubuk jiwa. Pada saat ini, di bawah dampak jejak telapak tangan, Arjuna, yang dengan cepat naik ke kehampaan, merasakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya keputusasaan yang tak tertandingi dan mendekatnya kematian. Ayahku pernah berkata, ada surga di balik surga, manusia di balik manusia, dan yang kuat akan selalu menemukan seseorang yang lebih kuat. Namun, karena mengandalkan niat membunuhnya yang luar biasa dan keterampilan bela diri yang tak tertandingi, dia selalu bertindak gegabah dan terlibat dalam pertempuran tanpa akhir, yang akhirnya menyebabkan kekalahannya. Harus diakui bahwa kaum sesat memang memiliki ahli-ahli yang luar biasa. Dilihat dari kekuatan lelaki tua berambut putih ini, tampaknya dia sama sekali tidak menggunakan seluruh kekuatannya, namun dia malah melukai dirinya sendiri sepenuhnya. Sayang sekali, mampukah dunia baru menahan serangan sekuat itu? Bahkan dia sendiri telah dikalahkan oleh lelaki tua berambut putih ini, jadi bagaimana mungkin Mu Yong dan Linda, dua tokoh yang kuat, bisa menandinginya? Sekalipun senior Yuan Yin turun tangan secara pribadi, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan lelaki tua berambut putih misterius ini. Engah. Sambil memuntahkan seteguk darah lagi, Arjuna tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Ayah, ibu, maafkan aku karena gagal melindungi rumah kita. Dia belum selesai berteriak ketika tiba-tiba tersedak. Karena ia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya, yang telah terhempas ke kehampaan oleh telapak tangan lelaki tua berambut putih itu, tidak terus naik, tidak hancur sendiri, dan tidak lenyap menjadi ketiadaan. Sebaliknya, arus hangat yang samar mengalir di punggungku, seolah-olah sedang memperbaiki meridian yang rusak di tubuhku. Setelah lama terdiam, Arjuna, yang tadinya putus asa, menoleh dan langsung menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Bab 4065. Apakah kamu Julian? Saat ia melihat sekeliling, ia melihat beberapa wajah yang familiar namun asing, masing-masing tersenyum dan menatapnya. Setelah lama terkejut, Arjuna akhirnya mengucapkan beberapa kata seolah dalam mimpi, Bibi Nadira. Anak ini tahan banting, hahaha. Laken, yang mengenakan jubah hitam, bercanda, dia dipukul lebih dari 80.000 kali oleh Sentai King, patriark klan pahlawan suci, dan dia bahkan tidak langsung hancur di tempat, daging dan darahnya berantakan. Sepertinya niat membunuh dan fisik bela dirinya memang luar biasa. Apakah kau memuji anak itu atau memuji dirimu sendiri? Pemimpin Sekte Roh Kudus memutar bola matanya ke arah Laken. Dengan suara, yang lembut, Laken kembali tertawa terbahak-bahak. Melihat ejekan mereka, Arjuna, yang masih terkejut, mengernyitkan pipinya dan berkata, Tuan-tuan, para senior, bisakah kalian menurunkan saya dulu? Mendengar itu, Laken, Nadira, dan pemimpin Sekte Roh Kudus saling bertukar pandang dan tertawa serempak. Detik berikutnya, Arjuna merasa dirinya perlahan diangkat, dan kakinya berada di atas bola cahaya. Saat dia menoleh, dia melihat wajah yang membuatnya terpesona.
Ayah, kau akhirnya kembali. Dengan teriakan kaget, Arjuna meraih Julian dan memeluknya erat-erat. Saat ini, dia bukan lagi dewa pembunuh berdarah dingin, juga bukan seorang marsal, dia hanyalah seorang anak yang berseritet dengan ayahnya setelah perpisahan yang panjang. Baiklah, baiklah. Julian menepuk punggungnya dengan lembut, meskipun meridianmu telah diperbaiki, kamu tetap perlu memulihkan diri. Arjuna tiba-tiba terisak dan berkata, Ayah, aku telah mengecewakanmu. Mendengar itu, Laken, Nadira, dan pemimpin Sekte Roh Kudus hampir pingsan. Pada saat itu, Taiyu, yang selama ini diam, angkat bicara dengan suara rendah, dengan kultivasimu di tingkat Kaisar Dao, tidak memalukan jika kau bisa bertukar beberapa pukulan dengan Patriark Klan Pahlawan Suci. Mendengar itu, Arjuna segera melepaskan diri dari pelukan Julian dan menatap Taiyu dengan terkejut. Pada saat itu, Julian dengan lembut menepuk bahu Arjuna dan berkata sambil tersenyum, aku mendengarnya. Senior Taiyu memujimu. Itu sama sekali tidak memalukan. Sebaliknya, aku merasa sangat bangga. Pipi Arjuna berkedut saat ia cepat tersadar dan meraih Julian. Ayah, dunia baru sedang menghadapi serangan dari pasukan sesat dan berada dalam bahaya besar. Kita harus bergegas. Tidak perlu terburu-buru. Julian menyela Arjuna sambil tersenyum, ini adalah pasukan sesat, tetapi berbeda dari pasukan sesat lainnya. Pada saat itu, Julian berbalik dan menatap Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus. Kalian berdua berasal dari gereja suci, dan kalian saling kenal. Mau turun dan mengobrol. Aku tidak ada urusan dengan orang tua keras kepala ini. Pemimpin Sekte Roh Kudus langsung menolak, yang jelas menunjukkan keretakan yang tak dapat didamaikan antara dirinya dan kepala klan pahlawan suci. Laken dengan canggung menyentuh ujung hidungnya, lalu terkekeh dan berkata, Yah, jika aku pergi dengan pemimpin Sekte Roh Kudus, itu pasti akan menimbulkan masalah. Sebaiknya kita tidak ikut campur, ya. Mendengar itu, Julian mengerutkan kening. Hei, Laken tiba-tiba terbatuk 2 kali, nanti aku ceritakan soal urusan kita dengannya. Sekarang, kuncinya adalah menundukkan orang tua ini. Kekuatannya luar biasa. Melihat kekhawatiran mereka, Julian mengangkat bahu dan mengalihkan pandangannya ke Taiyu. Taiyu senior. Pergilah dan lihatlah. Taiyu tiba-tiba menyela Julian, tapi sebaiknya aku tidak mengungkapkan identitasku. Aku hanya tertarik pada kemampuannya untuk menundukkan dan membangkitkan kembali mayat hidup. Aku juga akan pergi. Nadira segera melangkah maju, aku tidak akan membiarkan bajingan tua ini lolos begitu saja setelah memukuli keponakanku yang baik seperti ini. Julian terkejut mendengar hal itu. Bajingan tua. Nadira, menurut aturan, ini adalah ayah mertua Anda dan kakek dari suami Anda. Apakah sopan jika Anda memanggilnya seperti itu? Ayo pergi. Nadira tiba-tiba terlihat murka dan membantu Arjuna berdiri, jangan takut, bibimu akan membalaskan dendammu. Arjuna langsung merasa seperti telah menemukan pendukung yang kuat dan semangatnya langsung meningkat. Melihat kedua orang yang gegabah itu kembali bergegas menuju formasi pedang di bawah, Julian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, lalu memberi isyarat kepada Taiyu untuk masuk. Dasar bajingan tua, berani-beraninya kau menyakiti keponakanku. Aku akan menghabisi semua anak buahmu. Begitu mendarat dalam formasi pedang, Nadira mulai mengumpat dengan penuh amarah. Pada saat itu, lelaki tua berambut putih yang telah kembali ke teratai suci itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut, pandangannya tertuju pada Arjuna. Anak yang hebat, dia tidak hanya tidak binasa, tetapi meridiannya pun pulih. Sungguh menakjubkan. Cukup sudah omong kosong ini. Nadira meraung, terima ini. Sambil berbicara, dia melepaskan Arjuna yang sedang ditopang, dan terbang langsung menuju lelaki tua berambut putih itu. Pada saat itu juga, Julian berubah menjadi seberkas cahaya ungu keemasan dan menyapu ke tengah, menarik Nadira yang sedang menyerang mundur. Kakak, Nadira berkata dengan marah, kau menghalangiku. Dia kakekmu, kata Julian pelan. Nadira terkejut, lalu mengedipkan mata besarnya yang indah, benar-benar bingung. Namun, lelaki tua berambut putih yang duduk di atas teratai suci itu langsung menunjukkan ekspresi ngeri seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh begitu melihat Julian. Julian melepaskan Nadira, tersenyum, dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua berambut putih itu. Julian mudah memberi salam kepada Patriark Klan Pahlawan Suci. Pria tua berambut putih itu tampak terkejut dengan keramahan Julian yang tiba-tiba. Bukankah Julian yang legendaris itu seorang pria gila yang arogan, khianat, dan licik? Dia bahkan tidak peduli dengan 5 dewa primordial, 5 kaisar Dao Agung dari Sekte Taois, atau bahkan Wuji, namun dia bersikap sangat sopan kepada saya, Patriark Klan Pahlawan Suci yang diusir oleh Sekte Suci. Konspirasi. Pasti ada konspirasi yang terlibat. Memikirkan hal itu, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba tertawa kecil. Julian, seorang bintang yang sedang naik daun di Sekte Taois, dan penguasa dunia lusa, aku tidak dapat menerima salammu. Mendengar itu, Julian tersenyum tenang, senior berbeda dari para ahli Sekte Suci lainnya, jadi tentu saja tata kramanya juga berbeda. Jangan coba-coba.
Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya untuk menyela Julian, jika kau ingin menggunakan rencana dan tipu daya sekte Taoisme untuk membujuk klan pahlawan suciku agar menyerah, atau membuatku menarik pasukan, itu sama sekali tidak mungkin. Jika kau ingin bertarung, maka lakukanlah. Melihat kesombongan lelaki tua berambut putih itu, Nadira kembali marah. Aku bilang padamu, dasar orang tua, bagaimana bisa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Dengan seruan terkejut, lelaki tua berambut putih itu menatap Nadira dengan saksama, ekspresi keheranan dan ketidakpastian tiba-tiba muncul di wajahnya. Menghadapi tatapan itu, Nadira yang biasanya garang menjadi terkejut dan tanpa sadar menatap dirinya sendiri dari atas ke bawah. Kenapa kau membawa tanda dari klan pahlawan suciku? Pria tua berambut putih itu tiba-tiba mengerutkan kening. Siapa kau? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih Nadira, dan serangan mengerikan berwarna ungu kemerahan dengan 5 cakar menghantamnya. Tepat ketika kelima cakar itu hendak mencekik leher Nadira, Julian meraihnya dengan tangan satunya. Terkejut, lelaki tua berambut putih itu segera mencoba menarik kembali kelima cakarnya yang berwarna ungu kemerahan, tetapi mendapati bahwa ia sama sekali tidak dapat bergerak di bawah cengkeraman Julian yang santai, seolah-olah ia sedang ditahan oleh kekuatan yang dahsyat. Kau, pria tua berambut putih itu menatap Julian dengan marah, kau benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Bab 4066, tidak ada yang percaya kebenaran. Julian tersenyum tenang, dan tiba-tiba memutar kelima cakar berwarna ungu merah yang mencengkeram lelaki tua berambut putih itu ke arah berlawanan. Dengan bayangan yang menakutkan, dia segera merenggut lelaki itu. Dengan suara retakan yang tajam, lelaki tua berambut putih itu, setelah kehilangan kendali atas kelima cakarnya, terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari teratai suci, matanya dipenuhi kengerian. Melihat Julian lagi, dia perlahan mengangkat kelima cakar yang telah dia rebut dan tanpa sadar mengeluarkan seruan terkejut, kualitas kelima cakar ini sangat luar biasa, ini adalah benda suci yang bahkan melampaui harta karun Dao. Pria tua berambut putih itu langsung marah dan berteriak dengan tegas, kembalikan harta klan saya. Dengan raungan, dia mengayunkan tangannya lagi, melepaskan serangkaian pedang sinar yang luas dan menakutkan yang melesat ke depan. Julian bahkan tidak meliriknya. Dia mengayunkan kelima cakarnya ke belakang, dan 5 cakar berwarna ungu keemasan yang mengerikan melesat keluar, menghancurkan segalanya dengan suara dentuman keras. Saat gelombang kejut dari ledakan menyapu, rambut panjang Julian hanya bergerak, sementara lelaki tua berambut putih di atas teratai suci terlempar dengan keras, terguling beberapa kali di kehampaan sebelum akhirnya kembali berdiri tegak. Pada saat itu, ia berada dalam kondisi yang mengerikan, telah kehilangan semua martabat dan harga dirinya. Sungguh memalukan bahwa dia, patriark terhormat dari klan pahlawan suci, yang telah mengalahkan tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan membunuh pemimpin sekte suci, yang begitu tak tercela dan tak kenal takut, justru tenggelam di tepi dunia kecil tanpa nama ini. Namun, kekuatan Julian terlalu besar, begitu besar sehingga bahkan dia sendiri merasakan ketakutan yang tak terdefinisi, seolah-olah dia sama sekali tidak mampu melawannya. Harta karun klan ini cukup ampuh. Julian memainkan makhluk bercakar 5 di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, siapa namanya? Jika kau memanggilnya, apakah ia akan merespon? Pria tua berambut putih itu terkejut, lalu langsung marah besar. Pada saat itu, Taiyu, yang berdiri di belakang Julian, perlahan berkata, cakar perkasa yang menghancurkan hal-hal suci, tidak heran kau bisa mengumpulkan orang mati dan bahkan membangkitkan mereka. Mendengar itu, Julian menoleh dengan terkejut, ini disebut cakar perkasa yang menghancurkan sang suci. Taiyu mengangguk perlahan dan berkata, kata demi kata, sekte suci pada awalnya terdiri dari 5 klan suci besar dan 36 klan besar, dengan 5 klan suci besar sebagai intinya. 1 pahlawan, 2 seni bela diri, 3 roh, 4 ramuan, ditambah kuil suci tertinggi, inilah 5 sekte sesat yang telah kalian, sekte-sekte Taois, wariskan secara lisan. Di bawah 5 klan suci besar ini, setiap klan memimpin klan-klan besar lainnya dan klan-klan kecil yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sistem lengkap agama suci. Pada saat itu, Taiyu menatap Julian, yang disebut 1 pahlawan dan 2 bela diri, mengacu pada klan pahlawan suci dan bela diri suci, yang berada di urutan kedua setelah kuil suci tertinggi di sekte suci. Terutama klan pahlawan suci ini, pada saat kejayaannya, pernah mendominasi 3 klan suci lainnya dan secara serius mengancam status kuil suci tertinggi. Mantan patriark klan pahlawan suci, Shen Weifan, menggunakan cakar penghancur suci yang perkasa ini untuk membunuh banyak ahli sekte suci, mengalahkan 10 yang mulia suci dari kuil suci tertinggi, dan menjadi pemimpin sekte terkuat di sekte suci. Bahkan yang maha suci pun harus waspada terhadapnya. Selanjutnya, Shen Weifan, di puncak kepahlawanan sebagai pahlawan suci, mengerahkan seluruh kekuatan supranaturalnya dan menggabungkan teknik dan keterampilan tempur pamungkas dari kelima klan suci besar dan 36 klan besar sekte suci untuk menempa kembali cakar penghancur pahlawan suci, sehingga mencapai kekuatan tertinggi dari kesatuan seni bela diri suci dan pil spiritual. Pada saat ini, Taiyu melirik kembali kelima cakar di tangan Julian. Kekuatan cakar suci yang perkasa ini bervariasi tergantung pada kekuatan dan kemampuan penggunanya.
Sejauh yang saya ketahui, ketika cakar penghancur suci perkasa ini menyapu dunia primordial Taois dengan kekuatan ilahi, ia melepaskan 81 serangan cakar yang mengerikan, bahkan menekan 9 pencipta primordial sekte Taois. Ia juga bergabung dengan Sein tertinggi untuk melukai kekosongan tertinggi secara parah dalam satu serangan. Dan para patriark penerus klan pahlawan suci setelahnya setidaknya mampu melepaskan kekuatan 15 cakar, dan dengan teguh memegang posisi pemimpin di gereja suci. Lalu, dia menatap dingin pria tua berambut putih itu. Kau termasuk patriark generasi berapa dari klan pahlawan suci? Mengapa kau hanya bisa menggunakan 5 cakar? Kau telah benar-benar mencoreng reputasi Shen Weifan. Setelah mendengarkan penjelasan Taiyu, Julian memainkan kelima cakar di tangannya, memperlihatkan ekspresi penuh makna. Pria tua berambut putih itu, yang awalnya sangat marah, menatap Taiyu dengan sangat terkejut. Kau, sebenarnya siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentang klan pahlawan suciku? Kau tidak layak memiliki cakar pemusnah kekuatan ilahi ini. Taiyu dengan dingin menyela perkataannya, itu hanya milik yang kuat. Lepaskan ikatannya. Mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu menggertakkan giginya karena marah, bukan karena aku terlalu lemah, tetapi karena aku telah membangkitkan terlalu banyak mayat hidup, mengonsumsi terlalu banyak sumber cahaya, dan belum memulihkannya, sehingga kekuatanku sekarang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Baiklah, Julian tiba-tiba angkat bicara sambil tersenyum, karena kau telah mengonsumsi terlalu banyak sumber cahaya dan kekuatanmu tidak berada pada puncaknya, aku akan memberimu waktu untuk pulih. Tapi kau harus mengambil risiko denganku. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening, apa yang ingin kau lakukan? Julian menyatakan dengan terus terang, aku akan menaklukkan klan pahlawan suci kalian dan membawa mereka di bawah komando kekaisaran Sarafiherku. Mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu menjadi marah dan tertawa, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Klan pahlawan suci selalu hanya memiliki prajurit pemberani yang gugur dalam pertempuran, dan tidak pernah pengecut bodoh yang berlutut dan menundukkan kepala. Melihat tekadnya yang teguh, Julian tersenyum tenang. Pada saat itu, Nadira, yang berdiri di dekatnya, tak kuasa menahan diri untuk mencibir, jika klan pahlawan sucimu benar-benar sekuat itu, bagaimana mungkin kalian diusir oleh kaum sesat dan jatuh ke keadaan seperti ini? Kakak laki-lakiku memberimu kesempatan, tidakkah kau menyadari itu? Gadis kecil, sebaiknya kau bicara dengan sopan. Lelaki tua berambut putih itu berkata dengan gigi terkatup, kau boleh bilang aku tidak cukup kuat, tapi kau tidak bisa menghina klan pahlawan suciku. Alasan klan pahlawan suciku jatuh ke keadaan ini bukanlah karena kekuatan kami melemah, tetapi karena kami jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Maha Suci dan Daofu, ditambah dengan pengkhianatan putraku yang pemberontak, jika tidak. Tunggu sebentar, Julian tiba-tiba menyela, bagaimana Daofu memasang jebakan untuk mencelakai klan pahlawan suci Anda? Pria tua berambut putih itu mendengus dingin, kalian para sekte Taois semuanya adalah sekelompok bajingan munafik, tidak dapat dipercaya dan tidak layak dipercaya. Aku tidak perlu membuang-buang waktu untuk kalian. Karena kau begitu kuat, maka datang dan bertarunglah. Paling buruk, klan pahlawan suciku akan musnah di sini, tetapi aku tidak akan pernah berlutut dan menyerah untuk menanggung penghinaanmu. Melihat sikap putus asa lelaki tua berambut putih itu, Julian dan Nadira saling bertukar pandangan kebingungan. Semua orang tahu bahwa kaum bidat itu tangguh, berani, dan terlahir sebagai pejuang sejati. Namun, sikap keras kepala seperti orang tua ini sungguh langka di dunia. Melihat Julian menyipitkan matanya dan secara bertahap menunjukkan niat membunuhnya, Nadira langsung merasa cemas. Dia melangkah maju dan berteriak dengan tegas, dasar nenek tua. Nenek tua, kau sangat ketinggalan zaman dan sangat keras kepala. Percayalah, kakakku dan seluruh kekaisaran Sarafiser kini telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan sekte Taois. Kami, dan Taiksu dari sekte Taois, adalah musuh bebuyutan kami, tidak dapat didamaikan. Jangan libatkan kami dalam hal ini. Mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tentu tahu tentang perebutan kendali atas kekosongan antara Julian, Taisu, dan Taiseng, tetapi dia tidak menyangka bahwa hubungan antara Julian dan sekte Taois telah meningkat hingga titik ini. Setelah ragu sejenak, Julian perlahan mengangkat cakar pembunuh suci perkasa di tangannya. Senior, saya mengerti bahwa Anda tidak mempercayai sekte Taois, tetapi apakah Anda tidak menginginkan harta suci klan pahlawan suci yang saya miliki? Mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu terkejut, lalu membuka mulutnya seolah ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Aku tahu, kata Julian sambil tersenyum. Sebagai patriark klan pahlawan suci, kau tentu saja memiliki rahasia untuk mengendalikan kekuatan dahsyat yang menghancurkan cakar suci, tetapi jika aku menghancurkannya dalam keadaan marah. Kau berani. Tetua berambut putih itu akhirnya kehilangan kesabarannya dan berteriak dengan cemas, kau tidak punya kesempatan untuk menghancurkan artefak suci klan pahlawan suciku. Sialan, kenapa tidak ada yang percaya padaku saat aku mengatakan yang sebenarnya? Julian mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah lelaki tua berambut putih itu, kami bahkan mengalahkan leluhur tertinggi sekte sucimu hingga cacat, dan benda suci klan pahlawan sucimu bahkan lebih keras daripada leluhur tertinggimu.
Setelah mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu menjadi sangat bingung. Kau. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Julian tiba-tiba mengangkat cakar penghancur suci perkasa di tangannya. Bagaimana kalau aku patahkan satu sekarang juga dan tunjukkan padamu? Tidak. Lelaki tua berambut putih itu buru-buru melambaikan tangannya dan berteriak, kau mau bertaruh apa? Bab 4067, Kehilangan Visi Strategis. Melihat bahwa ia akhirnya berhasil menemukan titik lemah lelaki tua itu, Julian tersenyum tipis. Taruhan ini sangat sederhana. Gereja suci Anda menghormati yang kuat dan menghargai seni bela diri, jadi mari kita bertaruh dalam duel seni bela diri. Pria tua berambut putih itu dengan angkuh berteriak, apakah kau yakin ingin bertarung satu lawan satu denganku? Mendengar itu, Julian merasa geli sekaligus kesal. Apakah kamu yakin ingin berkelahi denganku? Pria tua berambut putih itu hendak berbicara ketika ia langsung disela oleh Nadira. Seandainya kakakku bertindak sendiri, apakah kita perlu berjudi denganmu? Hasilnya pasti sudah ditentukan sekarang. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Mereka benar-benar terlalu percaya diri. Taeyu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya, bagaimana mungkin Shen Weifan memiliki keturunan yang sebodoh itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua wanita itu, lelaki tua berambut putih itu sangat marah, tetapi ia juga merasa agak malu. Ya, jika Julian benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan jika aku memulihkan kekuatan puncakku, berapa banyak serangan yang bisa kutahan? Anda pasti tahu bahwa dia adalah orang yang sangat kuat yang bahkan pernah melukai Supreme Sein dengan parah, dan telah mencapai level Supreme Ancestor. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah melawan seseorang? Lalu dia mengepalkan tinjunya dan bertanya, dengan sedikit malu, lalu siapa yang akan Anda kirim? Julian menunjuk ke arah Taeyu, Nadira, dan akhirnya mendarat di Arjuna. Ayo kita pergi bersamanya. Jika orang lain yang melakukannya, itu sama saja dengan menindasmu, dan aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada sahabatku. Pria tua berambut putih itu terkejut dan pandangannya tertuju pada Arjuna. Dia sudah menjadi lawan yang kalah bagiku, dia tidak layak. Arjuna mengerutkan kening, coba lagi kalau kau berani. Coba lagi, hasilnya sama, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Lelaki tua berambut putih itu kembali bersikap angkuh, meskipun klan pahlawan suci kami telah jatuh ke keadaan seperti ini, kami tidak akan pernah mengandalkan simpati dan belas kasihan orang lain untuk mendapatkan keuntungan atas lawan kami dalam pertempuran terakhir. Mendengar itu, Julian merasa geli sekaligus kesal, dan langsung mengacungkan jempol kepadanya. Yang mulia sungguh berbudi luhur. Bagaimana dengan ini? Saat berbicara, dia melepaskan bola cahaya ungu keemasan ke arah Arjuna, seketika mengangkatnya ke kehampaan. Di dalam cahaya ungu keemasan, niat membunuh Arjuna dengan cepat dimurnikan, mengubah aura merah darahnya menjadi merah tua. Selain itu, kekuatannya meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat, akhirnya mencapai alam Kaisar Agung. Melihat hal itu, lelaki tua berambut putih itu tak kuasa menahan napas. Dia tahu Julian kuat, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia bisa sekuat itu, benar-benar menciptakan sosok berpengaruh di depan umum dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dan kultivasinya ke alam Kaisar Agung. Kekuatan supranatural semacam ini jauh lebih menakutkan daripada penggunaan cakar perkasa untuk memusnahkan yang suci dan membangkitkan orang mati. Belum cukup, Julian mengangkat alisnya, lalu seberkas cahaya ungu keemasan murni lainnya melesat ke arah bola cahaya itu. Dalam sekejap, Arjuna, di dalam bola cahaya, menerima sumber energi dan cahaya baru, yang dengan cepat menyatu dengannya, menyebabkan tubuh fisiknya dengan cepat berubah menjadi warna perunggu dan memancarkan niat membunuh berwarna merah darah yang lebih terang. 5 elemen telah kembali menjadi satu, mencapai alam Kaisar Agung. Nadira berseru sambil menutup mulutnya karena terkejut, menurut sistem Taoisme, ini seharusnya sebanding dengan alam tanpa batas, bukan? Tepat setelah dia selesai berbicara, Arjuna, yang berada di dalam bola cahaya itu, tiba-tiba merentangkan tangannya dan mengeluarkan raungan keras, menyebabkan seluruh bola cahaya itu bergetar hebat. Niat membunuh yang mengerikan yang terpancar dari bola cahaya itu segera menyebabkan seluruh formasi pedang bergetar hebat, dan pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya roboh dengan suara keras. Melihat aura yang begitu menakutkan, lelaki tua berambut putih itu benar-benar tercengang. Julian. Dia bukan lagi sekadar orang suci, tetapi sosok yang melampaui hal-hal sakral. Senior, bagaimana? Julian menatap lelaki tua berambut putih yang kembali tampak terkejut, apakah aku harus meningkatkan diriku ke tingkat dewa pencipta sebelum aku layak untuk melawanmu? Wajah lelaki tua berambut putih itu berkedut, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tampak tersumbat oleh guncangan dan tamparan yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya. Apa kau benar-benar pikun? Nadira melangkah maju lagi. Dilihat dari kekuatanmu saat ini, kau hampir sama dengan para pemimpin klan sekte suci saat ini. Bahkan jika kau kembali ke kondisi puncakmu, kau hanya akan setara dengan Taiyi dari Sekte Taois. Dan kau, bahkan dengan tambahan cakar pemusnah perkasa, kekuatan puncaknya masih belum bisa melampaui Dewa Pencipta. Taeyu melanjutkan ucapan Nadira, menatap tajam lelaki tua berambut putih itu, pertempuran ini hampir seimbang.
Mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu menatap Julian dengan tajam. Apakah Anda yakin ingin putra Anda berkelahi dengan saya? Ya, Julian mengangguk. Pria tua berambut putih itu menyipitkan matanya, berapa taruhannya? Jika kau menang, aku akan memberimu seluruh dunia baru kekaisaran Sarah Fisherku, kata Julian, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Jika kau kalah, kau akan tunduk sepenuhnya kepada kekaisaran Sarah Fisherku. Mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Julian, apakah kau begitu percaya diri? Julian mengangguk sedikit dan bertanya sambil tersenyum, apa yang Anda butuhkan untuk mengembalikan kekuatan puncak Anda? Saya bisa menyediakannya untuk Anda. Satu ruang saja sudah cukup, kata lelaki tua berambut putih itu dingin. Berikan aku era lain. Julian tidak mengatakan apapun, tetapi dengan lambaian tangannya, sebuah bola cahaya terang muncul begitu saja di samping lelaki tua berambut putih itu. Sambil menoleh, lelaki tua berambut putih itu kembali merasa ngeri. Sumber cahaya cepat. Aku akan memberimu waktu Jigeng Yuan, kata Julian dengan tenang. Aku juga akan mengembalikan ini padamu. Detik berikutnya, cakar pemusnah dahsyat di tangannya terbang langsung ke arah lelaki tua berambut putih itu. Dengan sekali jepretan, lelaki tua berambut putih itu meraihnya di tangannya dan menatap Julian dengan ekspresi seolah sedang menatap iblis. Kau ingin aku membawa cakar pemusnah perkasa ke sumber cahaya yang memancarkan cahaya dengan cepat ini untuk memulihkannya? Julian mengangguk. Ini, pria tua berambut putih itu tiba-tiba tersedak. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah dirinya, yang disebut sebagai senior, telah kehilangan martabat, muka, dan bahkan status sucinya di hadapan Julian, sang junior. Lagi pula, sumber cahaya cepat ini adalah tempat kultivasi suci yang diimpikan oleh para anggota sekte suci tetapi tidak pernah bisa mereka peroleh. Dahulu kala, di antara 5 agama suci besar, hanya kuil suci tertinggi yang menguasai satu tempat, yang membuat 4 agama suci besar lainnya sangat iri. Hal ini bahkan menarik sejumlah besar suku di bawah agama suci tersebut untuk bergabung dengan barisannya. Sekarang, Julian mengungkapkan hal ini dalam sekejap mata, yang benar-benar mengejutkan jiwa dan roh primordialnya. Di bawah pengawasan ketat Julian, Taiyu, dan Nadira, lelaki tua berambut putih itu perlahan mendekati sumber cahaya yang bergerak cepat, khawatir bahwa Julian hanya mempermainkannya. Saat ia melangkah ke sumber cahaya yang bergerak cepat itu, ia melihat bahwa Julian dan yang lainnya masih tidak menghentikannya sedikitpun, dan hatinya bergetar. Akhirnya, pada saat-saat terakhir sebelum memasuki sumber cahaya yang cepat itu, dia memberikan tatapan penuh arti kepada Julian dan menghilang ke dalamnya. Barulah saat itu Nadira berbalik dengan ekspresi rumit, menggigit bibir merahnya dan perlahan menundukkan kepalanya ke arah Julian. Ada apa denganmu? Tanya Julian, tampak bingung. Nadira ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Dia ingin berterima kasih padamu, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Taiyu tiba-tiba membongkar rahasia Nadira, gadis ini hanya bersikap patuh di hadapanmu. Kata-kata itu jelas dipenuhi rasa iri, siapapun bisa merasakannya. Julian mengangkat bahu, lalu tertawa dan berkata, jangan tersinggung. Tuanmu cemburu. Jika kau membuatnya melarikan diri, aku akan menuntutmu. Nadira terkejut dan dengan cepat meraih Taiyu. Tuan, saya bukan. Jangan sentuh aku. Taiyu segera mendorong Nadira menjauh, pergi temui kakakmu, anggap saja aku sudah mati. Wajah tampan Nadira berkedut, guru, kita bertanggung jawab atas orang mati, bagaimana kita mati? Kau, Taiyu sangat marah hingga ia menunjuk hidung Nadira, kau, pura-pura saja aku menghilang. Nadira terkekeh dan segera mendekatkan dirinya lebih dekat ke Taiyu. Mengabaikan Nadira, Taiyu melirik Julian dengan kesal, apakah kau melakukan ini karena Shen Zhenqiong? Julian tersenyum tipis, iya, tapi saya lebih tertarik mempelajari tentang gereja suci. Taiyu, kau memiliki laken di sisimu, dan pemimpin sekte Roh Kudus. Mereka hanya tahu satu sisi cerita. Julian menggelengkan kepalanya. Yang perlu saya ketahui tentang gereja suci adalah pemahaman yang komprehensif. Mendengar itu, Taiyu mengerutkan kening, kau ingin membubarkan gereja suci. Julian menatapnya dengan penuh arti, lalu berubah menjadi bola energi ungu keemasan dan melesat ke gugusan cahaya tempat Arjuna berada. Ketika putranya akan menghadapi pertempuran menentukan melawan lawan yang begitu tangguh, seorang ayah tidak bisa hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa, bukan? Bab 4068, Cinta dari Ayahku Sendiri. Saat melihat Julian muncul di hadapannya, Arjuna, yang berada di dalam bola cahaya, dengan gembira mengangkat tangannya. Ayah, aku merasa seperti. Jangan rasakan apapun, Julian menyela Arjuna. Serang aku, pertarungan sesungguhnya adalah satu-satunya ujian sejati dari segalanya. Arjuna terkejut. Melihat Julian menjauh dan memberi isyarat dengan jarinya, dia langsung mengerti. Dalam sekejap mata, dia merentangkan tangannya, dan seluruh tubuhnya langsung memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan dan murni, yang kemudian termanifestasi sebagai cahaya pedang merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia sempat melancarkan serangan, Julian tiba-tiba muncul di depannya dan melayangkan pukulan. Boom!
Dengan suara dentuman keras, Arjuna terkejut dan langsung terlempar ke belakang, menabrak keras penghalang bola cahaya, dan memuntahkan seteguk darah. Terlalu lambat. Julian berteriak tegas, sebagai seorang ahli sejati, setiap serangan harus tiba-tiba, eksplosif, dan kuat agar dapat mengalahkan musuh dalam satu serangan. Jika kau pamer di sini, seorang master sejati akan mendekat dan membunuhmu dengan satu pukulan. Setelah mendengar itu, Arjuna, yang telah kembali berdiri tegak, menyeka darah dari wajahnya dan mengambil posisi bertarung. Lagi. Julian mendengus, dan cahaya ungu keemasan yang ia ciptakan dengan santai berubah menjadi tombak yang melaju cepat, melesat ke arah Arjuna. Kali ini, Arjuna belajar dari pengalaman sebelumnya. Saat Julian bergerak, dia langsung menggunakan teknik tubuh awan melayang Luo Agung miliknya dan menghilang. Ketika muncul kembali, makhluk itu sudah berada di belakang Julian, dan mengayunkan pedang dari udara. Dentang. Dengan suara yang nyaring, Julian dengan mudah mengangkat tangannya dan menangkap pedang panjang yang jatuh itu dengan dua jarinya. Arjuna terkejut dan mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik pedang panjangnya, tetapi pedang itu dipegang erat oleh dua jari Julian. Kau tak pernah belajar dari kesalahanmu. Saat kau menyerang pembunuh ketidakabadian, kau tak pernah mundur. Sebagai muridnya, bukankah kau sudah belajar hal ini? Kau sudah belajar dari orang tua itu sekali, apa kau akan menggunakan trik bodoh ini lagi? Menghadapi teguran marah Julian, Arjuna, yang sedang melayang di udara, terdiam sejenak. Kemudian dia mengubah strateginya dan menarik pedang panjangnya untuk melakukan tusukan yang terfokus, tetapi tetap saja tidak berhasil. Bodoh! Julian mengumpat lagi. Selain menusuk, menangkis, dan menebas, pedang juga bisa berputar, kan? Setelah diingatkan oleh Julian, Arjuna kembali mengubah strategi serangannya, menggenggam pedang panjangnya dengan erat dan memutarnya dengan cepat, sehingga melepaskan diri dari kendali Julian. Namun, segera setelah itu, Julian berbalik dan melepaskan serangan telapak tangan kuat lainnya. Arjuna, yang baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya, kembali terlempar oleh serangan telapak tangan ini sebelum dia sempat bereaksi. Reaksinya terlalu lambat. Julian berteriak lagi, sebagai seorang master, kau tidak pernah berhenti di arah yang diantisipasi musuh. Apakah kau hanya menunggu untuk dipukuli? Arjuna menyeka darah dari sudut mulutnya lagi dan tiba-tiba menyadari bahwa dirinya, dewa pembunuh nomor satu Kekaisaran Sarafiher, seperti mainan di hadapan ayahnya, tanpa kesempatan untuk melawan. Apakah ini perbedaan tingkat pemahaman? Tidak, ini adalah kesenjangan dalam pengalaman dan keterampilan tempur, kesenjangan dalam pemahaman dan kemampuan beradaptasi dalam pertempuran. Lagi pula, dia bisa merasakan bahwa ayahnya bahkan tidak menggunakan 1% pun dari kekuatannya. Lalu dia melebarkan matanya lagi. Kau akan dipukuli dengan cara yang sama jika datang lagi, kata Julian dengan kesal. Aku memberimu kesempatan untuk merasakan tantangan itu sendiri. Namun, saya harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa ruang ini adalah pengalaman mental saya, yang memiliki setengah dari kekuatan bela diri saya. Ruang ini sangat berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Anda hanya bisa keluar jika Anda melewatinya, jika tidak, kita akan kalah dalam taruhan ini. Mendengar itu, Arjuna langsung merasa cemas, berapa lama? Tidak akan melebihi satu zaman, kata Julian, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Namun, di ruang ini, satu zaman sama dengan satu zaman. Dengan kata lain, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk mengasah keterampilanmu daripada orang tua itu, dan kamu akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Arjuna menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan suara berat, Ayah, tidak perlu. Aku butuh pertarungan hidup dan mati yang adil untuk meningkatkan kemampuanku. Mendengar itu, Julian mengangkat alisnya, apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Aku sudah memikirkannya matang-matang, kata Arjuna tegas. Aku akan tetap di sini selama dia juga di sini. Putraku tidak akan pernah mengecewakanmu. Julian tersenyum tenang dan mengangkat tangannya, mengirimkan bola cahaya ungu keemasan ke arah Arjuna. Silakan masuk. Jika kamu berhasil melewati tes pertama, kami akan mengizinkanmu keluar. Kamu bisa mencoba tes lainnya nanti. Arjuna tetap diam dan dengan tekad bulat menerobos masuk ke dalam cahaya ungu keemasan. Barulah kemudian Julian menjentikkan jarinya, dan cahaya ungu keemasan yang mengelilinginya tiba-tiba menghilang, dengan anggun kembali ke sisi Taiyu dan Nadira. Kau terlalu kejam pada Jiu Tian, kata Nadira buru-buru. Dia belum banyak mengalami hal-hal seperti kau tidak bisa mengharapkan terlalu banyak darinya. Aku hanya pernah mendengar tentang ibu-ibu penyayang yang memanjakan anak laki-laki mereka. Julian menoleh dan menatap Nadira dengan tajam, tante ini akan memanjakan keponakannya dengan cara yang sama. Nadira. Pada saat itu, Taiyu, yang berdiri di sampingnya, mengingatkannya dengan suara berat, kalian para petinggi yang sombong bertaruh dan berdamai, tetapi makhluk hidup di bawah terus-menerus mati dalam pertempuran. Apakah ini yang kalian sebut kesetaraan bagi semua makhluk hidup? Julian berbalik dan tersenyum tenang, masalah pertikaian di antara semua makhluk hidup telah diselesaikan untuk kita oleh seseorang. Saat berbicara, Julian menampilkan sebuah gambar besar. Adegan tersebut menggambarkan akibat dari pertempuran sengit antara pasukan dunia baru dan pasukan pahlawan suci.
Tanah dipenuhi mayat dan daging yang hancur, dan udara dipenuhi kabut darah dan anggota tubuh yang terputus, menciptakan pemandangan brutal dan mengerikan. Untungnya, berkat campur tangan Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus, kedua pasukan telah sepenuhnya ditaklukkan dan menghentikan pertempuran, sehingga terjadi kebuntuan. Agama suci tidak turun ke bumi, tetapi begitu turun, ia tak terkalahkan di bawah langit. Melihat pemandangan di hadapannya, Taiyu berkata dengan penuh emosi, sepertinya pepatah ini benar. Mendarat, Nadira terkejut. Guru, apa maksudnya ini? Julian, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata sambil tersenyum, yang dimaksud gurumu adalah bahwa selama pertempuran tidak terjadi di ruang hampa, pasukan Sekte Suci tak terkalahkan. Nadira menatap pemandangan di hadapannya dengan takjub. Setelah mengamati, akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang salah. Selama konfrontasi antara kedua pasukan, sebagian besar mayat dan roh yang gugur berasal dari dunia baru Julian, sementara korban dari klan pahlawan suci sangat sedikit. Pada akhirnya, itu hanya karena pasukan klan pahlawan suci telah menaklukkan sebagian ruang angkasa luar dunia baru, sehingga berhasil membangun pijakan. Seandainya pasukan dunia baru tidak semuanya telah menguasai alam pertempuran Dao bela diri, dan mereka memiliki tokoh-tokoh kuat seperti Arjuna, Muyong, dan Linda sebagai pemimpinnya, mereka mungkin akan musnah pada serangan putaran pertama, dan bahkan mungkin akan kehilangan seluruh dunia tingkat ke-8 di dunia baru. Jika demikian, maka hanya masalah waktu sebelum seluruh dunia baru ditaklukkan oleh pasukan pahlawan suci. Tepat saat itu, di atas formasi pedang yang patah, diiringi melodi yang merdu, cahaya ungu yang terdiri dari not dan tulisan musik yang tak terhitung jumlahnya melayang turun. Kilatan cahaya ungu muncul, dan seorang wanita yang sangat cantik dengan perawakan tinggi dan kaki panjang, mengenakan jubah putih salju, tiba-tiba muncul. Bab 4069, Perasaan Bersalah. Senior Yuan Yin, mata Nadira berbinar begitu melihat kecantikan yang memukau itu. Dewa Agung Yuan Yin mengangguk sedikit kepada Nadira, lalu berbalik dan berlutut dengan satu lutut di hadapan Julian. Yuan Yin memberi hormat kepada Kaisar Viser. Julian buru-buru melangkah maju untuk membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum masam, Senior Yuan Yin, Anda membuat saya terlihat buruk. Dewa Agung Yuan Yin menghela napas pelan, Yuan Yin gagal melindungi dunia baru, mengecewakan Kaisar Viser. Baiklah, bisakah kita bicara normal? Julian menatap Yuan Yin, kepalanya terasa sakit. Sambil menghela napas lagi, Yuan Yin berbalik untuk melihat pemandangan pasukan Julian yang sedang berhadapan. Ini salahku. Seharusnya aku tidak setuju meminjamkan tempat itu kepada mereka sejak awal. Tapi mereka memiliki kontrak roh purba dengan Dewa Utama Daofu, jadi aku tidak punya alasan untuk menolak. Setelah mendengar itu, Julian mengulurkan tangannya kepada Yuan Yin, Dewa Agung, biarkan aku melihat kontrak roh primordial. Setelah ragu sejenak, Dewa Agung Yuan Yin segera meletakkan gulungan yang memancarkan cahaya ke tangan Julian. Dengan sekali pandang, Julian memahami seluruh isi perjanjian roh purba tersebut. Intinya adalah Daofu bertemu dengan Shen Weifan, patriark klan pahlawan suci, di dunia primordial. Keduanya sangat muak dengan kebencian dan pertempuran tanpa akhir antara Sekte Taois dan Sekte Suci. Mereka mencapai kesimpulan yang sama dan sepakat bahwa Sekte Taois dan Sekte Suci harus berdamai dan saling melengkapi, dan akhirnya menetapkan perjanjian roh primordial ini. Namun, dalam perjanjian roh purba ini, Daofu hanya setuju untuk membiarkan klan pahlawan suci memilih dunia untuk mendirikan diri mereka di dunia pasca surga, tanpa menyebutkan agama-agama suci lainnya. Perjanjian ini adalah rahasia terbesar klan pahlawan suci. Jika klan pahlawan suci tidak diusir oleh gereja suci dan tidak memiliki jalan keluar lain, mengingat semangat dan kebanggaan mereka yang pantang menyerah, mereka mungkin tidak akan pernah mengungkapkannya. Setelah mengetahui kebenaran di dalam dirinya, Julian menyingkirkan kontrak roh purba itu. Kau telah melakukan hal yang benar. Daofu adalah dewa utama kita. Karena ini adalah janji dari dewa utama, kita harus memenuhinya. Tapi mereka terlalu sombong, ejek Dewa Agung Yuan Yin. Klan pahlawan suci hanya memiliki 300 juta murid, mengalokasikan 3.200 tempat untuk mereka sudah lebih dari cukup. Namun mereka tak pernah puas, bersikeras memasuki inti dunia baru kita. Ini sungguh. Apakah kau tahu apa itu fusi? Julian tiba-tiba menyela Yuan Yin, yang disebut fusi adalah ketika kau berada di dalam diriku dan aku berada di dalam dirimu, dan kita akhirnya menjadi tak terpisahkan. Kita bisa menerima klan kekacauan, kita bisa menerima metode-metode yang tidak lazim, jadi mengapa klan pahlawan suci tidak bisa memasuki inti dunia baru kita? Dewa vokal yang agung itu berhenti sejenak, lalu ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Pada saat itu, Nadira tiba-tiba menyela, kakak, keputusan sepenting ini mungkin hanya bisa dibuat olehmu, Dewa Agung Yuan Yin. Aku tahu, aku tidak bermaksud menyalahkan senior Yuan Yin. Julian berbalik dan menarik napas dalam-dalam, aku hanya ingin kau mengerti mengapa dunia yang kuciptakan, yang terpisah dari dunia setelah kelahiran, dinamakan dunia baru. Perbedaan terbesar antara dunia baru dan dunia setelah hari esok adalah bahwa dunia baru dapat merangkul semua sungai. Tidak peduli dari mana Anda berasal, bagaimana Anda dilahirkan, apa yang Anda yakini,
apa yang Anda praktikkan, atau apa yang Anda kembangkan, Anda dapat menemukan tempat Anda di dunia baru dan menemukan peluang untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan Anda. Pada saat itu, Julian melirik Dewa Agung Yuan Yin dan Nadira. Singkatnya, dunia baru kita mencakup segalanya, mampu mengakomodasi semua makhluk dari berbagai jalan hidup, bentuk, ras, dan bahkan agama. Oleh karena itu, dunia baru kita akan menentukan sebab dan akibat berdasarkan perkataan dan perbuatan, dan menentukan malapetaka berdasarkan sebab dan akibat, bukan berdasarkan hukum lain, kehendak pribadi, atau takdir. Tao adalah perubahan, dan hanya perubahan yang abadi. Perubahan ini memiliki keteraturan dan anomali, sehingga Tao tidak ada habisnya. Hal yang sama berlaku untuk hubungan antara dunia dan makhluk hidup. Tidak ada ras yang tidak berubah, tidak ada ruang dan dunia yang tidak berubah, dan tidak ada doktrin yang tidak berubah. Setelah mendengarkan kata-kata Julian, Yuan Yin sangat terinspirasi dan mengangguk setuju. Namun, Nadira malah termenung, tampak larut dalam pikirannya. Barulah pada saat itulah Taisang Taiyu mengalihkan pandangannya ke arah Julian, tidak lagi menunjukkan kewaspadaan dan pengawasan yang sama, melainkan kekaguman dan rasa hormat. Sambil berbalik, Julian menatap langsung ke arah Taiyu. Senior Taiyu, bukankah Anda mengatakan bahwa dunia bawah kekurangan mayat hidup gereja suci? Sekarang, medan perang ini memiliki makhluk hidup dan mati dari dunia baru, serta mayat hidup gereja suci. Tanggung jawab Anda telah tiba. Melihat Julian, mata Taiyu menunjukkan keterkejutan, maksudmu, kau rela memberikan semua mayat hidup ini padaku. Anda adalah leluhur tertinggi alam bawah, jadi roh orang mati secara alami berada di bawah yurisdiksi Anda. Dengan itu, Julian memberi isyarat kepada Taiyu. Diliputi rasa terkejut dan ragu, Taiyu King tanpa sadar melangkah 2 langkah ke depan, lalu tiba-tiba berhenti dan menatap Julian. Melihat ekspresi Julian yang acuh tak acuh dan tenang, dia segera menoleh ke Nadira. Nak, silakan. Nadira berseru, ah. Bahkan sebelum dia sempat berbicara, dan dilempar ke dalam bola cahaya di tempat kejadian oleh Taiyu. Dia masih belum bisa melepaskan kebanggaannya sebagai leluhur tertinggi dunia bawah, atau lebih tepatnya, dia masih ragu terhadap Julian. Sementara itu, Yuan Yin yang agung tampak benar-benar bingung, tidak menyadari siapa senior yang diperlakukan Kaisar Viser dengan begitu sopan santun itu. Tepat saat itu, dari dalam sumber cahaya cepat yang dipancarkan Julian, dengan suara dentuman keras, Patriark Klan Pahlawan Suci tiba-tiba melesat keluar dan berdiri tepat di depan Julian. Jika dilihat sekarang, rambut putih aslinya telah digantikan oleh warna hitam pekat, dan cahaya merah keunguan yang terpancar dari tubuhnya telah diperkuat dengan lingkaran cahaya putih dan biru, membuatnya tampak sangat mempesona. Yang lebih penting lagi, cakar penghancur suci perkasa yang dipegangnya telah berubah dari 5 cakar menjadi 20 cakar, memancarkan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sebelum Julian sempat mengucapkan sepatah kata pun, Yuan Yin, Dewa Agung, langsung diliputi amarah setelah melihat hal ini. Shen Yingwei, dasar bajingan bermuka 2, teruslah bersembunyi, teruslah bersembunyi. Terkejut sesaat, sesepuh klan Seng Qiong, yang dikenal sebagai Shen Yingwei, segera mundur 2 langkah dengan perasaan bersalah, lalu menatap Julian dengan ketidakpuasan. Saya sudah pulih sepenuhnya, biarkan putra Anda bertarung. Yuan Yin, kamu. Ia bahkan belum sempat membuka mulutnya ketika Julian melambaikan tangannya untuk menyela. Julian memandang para pengawal ilahi dengan geli. 20 cakar, itu kondisi puncakmu. Menghadapi junior saja sudah cukup. Shen Yingwei berkata dengan angkuh, biarkan dia keluar, mari kita mulai. Sepertinya waktu yang disepakati belum tiba, kata Taiyu tiba-tiba. Shen Yingwei terdiam sejenak, lalu mencibir, baiklah, aku akan menunggunya. Jika dia tidak keluar saat waktunya habis, kau kalah. Jangan salahkan aku kalau begitu. Penjaga ilahi, kau benar-benar tidak tahu malu. Dewa Agung Yuan Yin segera mengumpat, jelaskan dirimu dulu, mengapa kau melanggar perjanjian kita dan dengan berani menyerang dunia baruku. Jika Anda tidak bisa memberi saya jawaban yang jujur hari ini, saya akan mengambil kembali semua ruang yang telah dialokasikan untuk Anda. Mendengar itu, wajah Shen Yingwei berkedut, dan dia langsung panik. Bab 4070, Pemurnian. Melihat hal itu, Julian dan Taiyu saling memandang dengan kebingungan. Pada saat itu, Shen Yingwei, yang merasa agak malu, tiba-tiba menjadi marah. Kesampingkan yang lainnya untuk sementara waktu. Dalam keyakinan klan pahlawan suciku, kekuatan adalah yang utama. Mari kita perjuangkan pertempuran penentu ini terlebih dahulu. Yuan Yin, kamu. Julian melambaikan tangannya untuk menyela Yuan Yin, tetapi menatap Shen Yingwei dengan penuh minat. Meskipun tampaknya tidak masuk akal, lelaki tua ini sebenarnya menggunakan pendekatan yang kasar dan mendominasi ini untuk menutupi kesalahan dan rasa bersalahnya sendiri. Dalam hal ini, dia berbeda dari para patriark pagan lainnya, setidaknya dia mengenal rasa malu dan memiliki batasan-batasan tertentu. Pada akhirnya, sebagai ras terkuat di masa lalu, mereka masih lebih percaya tahayul tentang kekerasan, tinju dan senjata adalah satu-satunya prinsip yang benar-benar mereka pahami. Memikirkan hal ini, Julian tersenyum dan menatap para pengawal ilahi, lalu tiba-tiba berteriak, Arjuna, kau akan kalah.
Mendengar itu, Shen Yingwei langsung terkejut. Taiyu dan Yuan Yin, yang berdiri di samping, benar-benar kebingungan. Namun, sedetik kemudian, saat gelombang energi berkobar dari cahaya ungu keemasan di kehampaan, niat membunuh berwarna merah tua yang mengerikan tiba-tiba melesat turun, menuju langsung ke penjaga ilahi. Boom! Karena lengah, pengawal ilahi itu langsung terlempar oleh aura mematikan tersebut. Detik berikutnya, niat membunuh itu tidak mundur tetapi maju, mengejar pengawal Shen Ying yang terbang mundur. Dalam keadaan syok, Shen Yingwei baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya dan bahkan belum sempat muntah darah ketika dia diserang oleh rentetan niat membunuh berwarna merah darah yang mengamuk. Menjijikan. Dengan raungan, pengawal Shen Ying yang terkejut akhirnya tersadar dan dengan cepat menyatu dengan cakar pemusnah perkasa di tangannya, seketika menumbuhkan 20 tangan padat di seluruh tubuhnya. Dihadapkan dengan serangan gabungan dari niat membunuh dan serangan berputar-putar dengan bayangan yang tertinggal, ke-20 tangan kokoh ini dengan panik bertahan dari berbagai arah, menciptakan semburan jejak telapak tangan dan bayangan kepalan tangan, sementara cahaya pedang dan saber meraung dan memenuhi udara. Melihat pertempuran yang tiba-tiba terjadi, serta kecepatan, kekuatan, dan aura serangan dan pertahanan kedua belah pihak yang memukau, bahkan seorang ahli kekuatan luar biasa seperti Tai Sang Taiyu pun menunjukkan keterkejutan yang luar biasa di matanya. Dewi Yuan Yin di sebelahnya menutup mulutnya, matanya yang lebar dipenuhi rasa tidak percaya. Itu Arjuna. Julian bergumam pelan, dan memandang pertempuran sengit di medan perang dengan senyum puas. Putranya tidak mengecewakannya, dan bahkan memberinya kejutan yang tak terduga. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah melewati level ketiga dalam susunan cahaya mental yang telah dia buat. Meskipun tingkat kultivasinya masih lebih rendah daripada pengawal ilahi, teknik gerak, keterampilan bertarung, kecepatan, kekuatan, dan penggunaan sinarki ekstremnya telah mencapai tingkat keahlian yang sempurna. Di medan perang, bahkan dengan kekuatan gabungan dari cakar suci, para pengawal ilahi kesulitan mengatasi serangan mendadak dan membabi buta serta merasa sangat sulit untuk melawan. Senior Taiyu, bagaimana menurut Anda? Julian tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan bangga. Taiyu memutar matanya dan mencibir, kekanak-kanakan. Itu hanya upaya memaksa sesuatu untuk tumbuh terlalu cepat. Julian terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Tepat saat itu, dengan suara dentuman keras, para penjaga ilahi dan niat membunuh berwarna merah tua yang saling menyerang dengan cepat langsung terlempar oleh gelombang kejut yang menyebar. Niat membunuh berwarna merah menyala itu melesat mundur ke arah Julian sebelum akhirnya stabil, dan segera termanifestasi sebagai sosok Arjuna, dengan darah merembes dari sudut mulutnya dan rambut merahnya acak-acakan. Melihat pengawal Shen Ying di sisi lain, yang juga terlempar jauh, meskipun ia berhasil menstabilkan diri, ia batuk darah dan tubuhnya dipenuhi lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya, tampak sangat berantakan. Kau bocah, kau tidak punya etika bela diri. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, pengawal Shen Ying dengan marah menunjuk ke arah Arjuna, jika ini duel, bagaimana kau bisa memulai pertarungan tanpa menyatakannya? Arjuna berseru dan tiba-tiba mendongak, aku terlalu bersemangat dan lupa. Penjaga Shen Ying. Bagaimana kalau begini? Arjuna menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku menyatakan perang lagi sekarang, mari kita mulai semuanya dari awal lagi. Mendengar itu, Shen Yingwei hampir pingsan. Mereka memulai perang tanpa peringatan, meninggalkan pihak lawan dengan banyak lubang, dan sekarang mereka ingin memulainya lagi. Apakah ini yang Anda sebut bersikap masuk akal? Namun yang lebih membuat marah para pengawal ilahi adalah Arjuna, yang telah kembali lagi, datang dengan tangan kosong dan perlahan mengambil posisi bertarung. Tunggu sebentar. Shen Yingwei langsung bertanya, wajahnya memerah dan lehernya menegang. Kau menyergapku barusan tanpa menggunakan senjata. Arjuna terdiam sejenak, menatap tangannya yang kosong, lalu menggelengkan kepalanya. Kau telah menghancurkan senjataku, jadi di mana aku bisa menemukan senjata yang cocok? Shen Yingwei, dengan marah, menunjuk ke tubuhnya sendiri yang berlumuran darah dan hancur, lalu, bagaimana kau bisa menembus pertahananku barusan? Arjuna menggerakkan jari-jarinya dengan kaku, dan akhirnya berhasil menjulurkan dua jari di kedua tangannya secara bersamaan. Oke, ini dia. Melihat ekspresi tercengang Arjuna, wajah Shen Yingwei berkedut, dan tiba-tiba tubuhnya bergoyang cepat. Dia sangat marah hingga memuntahkan seteguk darah lagi. Melihat hal ini, Arjuna langsung merasa cemas. Patua, apakah kau akan berhenti meludahkan darah? Shen Yingwei menunjuk Arjuna dan perlahan mengangkat kepalanya, kau sudah keterlaluan dan sangat arogan. Dengan raungan, tubuhnya memancarkan cahaya ungu kemerahan yang menakutkan, dan kekuatan dahsyat gabungan dari 20 cakar pemusnah para suci menyerbu dengan ganas ke arah Arjuna dengan kekuatan seperti sambaran petir. Dia marah bahkan sebelum selesai berbicara. Bukankah itu termasuk perang yang tidak diumumkan? Arjuna bergumam sesuatu, dan dengan tangan kosongnya, dia menginjak 20 cakar yang menyerangnya dengan ganas, dan dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan wujud asli pengawal ilahi. Menghadapi kecepatan yang menakutkan dan gerakan yang aneh seperti itu, mata tua Shen Yingwei melebar karena terkejut. Bagaimana kau melakukan itu? Patua, aku akan bertindak sekarang.
Aku sudah menyatakan perang sebelum memulai. Sambil berbicara, Arjuna melayangkan pukulan tepat ke wajah pengawal ilahi. Boom! Dengan suara yang nyaring, pangkal hidung Shen Yingwei yang tinggi dengan cepat penyok, dan darah langsung menyembur keluar. Kekuatan pukulan itu menyebabkan rambut hitam panjangnya berdiri tegak. Namun, tepat saat dia hendak terlempar ke belakang, Arjuna tiba-tiba mencekik lehernya dengan tangan satunya. Segera setelah itu, pukulan kedua, ketiga, dan keempat dilancarkan secara beruntun, dengan cepat merusak wajah pengawal Shen Ying yang kebingungan. Melihat pemandangan yang mengerikan dan menakutkan ini, Tai Yu langsung menatap tajam Julian. Karena dia menyadari bahwa gerakan ini sama dengan gerakan yang digunakan Julian dalam pertarungan sebelumnya melawan Supreme Sein. Tidak ada aura yang menyilaukan atau pancaran cahaya yang terang, hanya ada kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan yang ekstrim, ditambah dengan pergerakan cepat yang tak terduga, yang hampir mengabaikan semua pertahanan. Ini, bagaimana Arjuna tiba-tiba menjadi begitu kuat? Yuan Yin buru-buru menatap Julian, sebelumnya, dia hanya mampu bertahan paling banyak 1000 gerakan melawanku, tetapi kekuatan pengawal ilahi ini jauh lebih kuat dariku. Bersambung.